Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haslinda dan teman-teman kelompok saya, Febri Santriati dan Mia Indah Prastiwi. Materi yang akan kita bahaskan pada kali ini adalah komunikasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi yang bisa berupa kata-kata, nada, suara, atau bahasa tubuh. Menurut Anwar Arifin, komunikasi adalah sejenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia, serta syarat akan pesan maupun perilaku. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses komunikasi. Di dalam proses komunikasi terdapat sender. Sender itu adalah pengirim pesan. Selanjutnya adalah encoding, channel, decoding, dan yang terakhir adalah receiver. Jadi receiver itu adalah penerima pesan dari sender. Setelah receiver menerima pesan dari sender, maka selanjutnya receiver akan memberikan feedback atau umpan balik. Yang seterusnya adalah unsur komunikasi. Terdapat 8 unsur komunikasi. Yang pertama adalah pengirim, yang kedua penyandian, yang ketiga pesan, yang keempat saluran, yang kelima penerjemah sandi, yang keenam penerima, yang ketujuh gangguan, dan yang terakhir adalah umpan. Pengirim mengirimkan sebuah pesan dengan cara menyandikan pemikirannya. Manakala saluran merupakan perantara yang dipakai oleh pesan dalam menempuh perjalanan. Saluran itu terdapat 2 jenis ya. Yang pertama adalah saluran formal dan yang kedua adalah saluran informal. Selanjutnya kita akan membahaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi. Terdapat 5 jenis bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok, yang keempat komunikasi organisasi, dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Seterusnya adalah hambatan dalam komunikasi. Di sini terdapat 4 hambatan. Yang pertama adalah hambatan personal. Hambatan personal itu adalah hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan atau communicated. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka, dan bias, ataupun yang lain-lain. Hambatan yang kedua adalah hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan terjadi karena faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan yang seterusnya adalah hambatan kultural atau budaya. Hambatan kultural atau budaya terjadi apabila kita melakukan komunikasi dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda, mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan, atau mengandung artian yang bahwa kita harus memahami perbedaan dalam nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang orang lain. Hambatan yang terakhir adalah hambatan fisik. Jadi beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Jadi tadi kita telah mempelajari tentang hambatan dalam komunikasi dan ini adalah cara mengatasinya. Yang pertama, dari segi pengirim pesan atau komunikator ataupun sender. Pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Pengirim pesan juga harus proaktif dalam membuat penerima pesan mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Cara yang kedua adalah dari segi penerima, communicated atau receiver. Jadi penerima pesan itu harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. Cara yang seterusnya adalah dari pesan itu sendiri. Yaitu apabila kita mau menyampaikan pesan,
Jadi kita tuh harus menggunakan terminologi yang tepat. Selain itu, kita juga harus berbicara dengan jelas. Selain itu juga, kita juga bisa mengirimkan pesan pada waktu yang sesuai, yang bertepatan, atau menggunakan volume suara yang sesuai, sehingga pesan itu bisa tersampaikan. Pesan yang disampaikan juga harus bersifat inklusif dan informatif. Cara yang terakhir adalah dari segi umpan balik pesan. Jadi penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Mereka menyadari kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh ketika mereka memberikan umpan balik. Sekarang kita masuk ke slide hakikat keputusan. Hakikat keputusan adalah tindakan dalam mengeluarkan keputusan yang bersifat taktis maupun operasional. Contohnya seperti memuat program yang ingin dicapai, strategi pelaksanaan, dan strategi pemecahan masalah melalui sesuatu keputusan yang didasarkan pada hasil pemilihan beberapa alternatif masalah yang telah ditetapkan untuk pencapaian. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Terdapat tiga cara dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang harus dipilih, salah satunya yang terbaik. Dan yang ketiga adalah ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Adalah elemen dalam proses pengambilan keputusan. Elemen-elemen dasar dalam pengambilan keputusan menurut Indirio Gito Sudarmo dan Nyonya Sudita pada tahun 1997. Elemen-elemennya terbagi jadi 6. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua mengidentifikasi permasalahan, yang ketiga mengembangkan sejumlah alternatif, keempat penilaian dan pemilihan alternatif, kelima melaksanakan keputusan, dan yang terakhir adalah pemantauan dan pengevaluasian hasil. Selanjutnya adalah jenis-jenis keputusan. Jenis-jenis keputusan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keputusan strategis, yang kedua keputusan operasional, dan yang ketiga adalah keputusan taktis. Apa itu keputusan strategis? Jadi, keputusan strategis itu berkaitan dengan gambaran besar organisasi atau perusahaan bisnis. Yang kedua adalah keputusan operasional. Jika Anda membuat keputusan yang melibatkan proses atau prosedur seperti menentukan bagaimana kegiatan operasional perusahaan atau organisasi dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir tadi adalah keputusan taktis. Keputusan ini tuh meliputi instruksi kerja yang diterapkan berdasarkan proses atau prosedur perusahaan. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor individu dalam proses pengambilan keputusan. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah nilai individu, yang kedua kepribadian, yang ketiga adalah kecenderungan dalam pengambilan risiko. Dalam faktor nilai individu merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan dengan permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Yang kedua, kepribadian, yaitu keputusan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis seperti kepribadian. Yang terakhir tadi, kecenderungan dalam pengambilan risiko. Seperti seorang perawat harus membedakan situasi antara ketidakpastian dari situasi risiko, karena keputusan yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Seterusnya, kita akan membahas tentang keputusan kelompok dan teknik pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan dalam kelompok adalah pengambilan keputusan oleh kelompok terkait isu-isu yang dianggap penting dalam kelompok.
Sementara teknik pengambilan keputusan kelompok terbagi kepada 3 teknik. Teknik yang pertama adalah teknik pengambilan keputusan kelompok Delphi. Teknik yang kedua adalah teknik pengambilan keputusan kelompok nominal. Dan yang terakhir adalah teknik pengambilan keputusan dengan pertemuan elektronik. Jadi kita telah selesai membahas tentang materi komunikasi. Materi yang selanjutnya ini adalah teori dan struktur. Menurut Robbins tahun 2017, Robin mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan bagaimana pekerjaan dibagi dan dikelompokkan secara formal. Sedangkan organisasi merupakan unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari 2 orang atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai serangkaian tujuan bersama. Tujuan dari struktur organisasi yaitu agar target penyampaian organisasi. Selanjutnya adalah teori organisasi. Teori organisasi terbagi kepada 3 teori. Teori yang pertama adalah teori organisasi klasik. Yang kedua adalah teori organisasi neoklasik. Dan teori yang terakhir adalah teori Kita masuk ke teori organisasi klasik. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya itu terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku dan tidak mengandung kreativitas. Teori klasik ini berkembang dalam 3 jenis aliran antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama adalah teori birokrasi yang dikembangkan dari ilmu sosiologi. Yang kedua, teori administrasi yang langsung dari praktek manajemen yang memusatkan aspek makro sebuah organisasi. Yang terakhir adalah teori manajemen ilmiah yang langsung dari praktek manajemen yang memusatkan aspek mikro sebuah organisasi. Teori yang kedua adalah teori organisasi neoklasik. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik, dan teori ini merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Dalam pembagian kerja, neoklasik memandang akan perlunya, yang pertama, partisipasi. Maksudnya di sini adalah keterlibatan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, perluasan kerja, yaitu sebagai kebalikan dari pola spesialisasi. Dan yang terakhir adalah manajemen bottom up. Maksudnya tuh untuk memberikan kesempatan pada junior untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Teori yang terakhir adalah teori organisasi modern. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan di 2 teori sebelumnya, yaitu klasik dan neoklasik. Teori modern sering disebut dengan teori analisa sistem atau teori yang terbuka, yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Dalam teori modern, teori ini melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan dan saling ketergantungan, yang mana di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil. Akan tetapi, organisasi merupakan sistem terbuka, interaksi dinamis antar proses, bagian dan fungsi dalam situasi suatu organisasi maupun dengan organisasi lain dan dengan. Setelah selesai mempelajari tentang teori, kita akan membahas tentang rancangan struktur organisasi. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi juga berubah. Faktor yang kedua adalah orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Jadi kemampuan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Kebutuhan manajer dalam membuat keputusan juga akan mempengaruhi saluran komunikasi, wewenang, dan hubungan di antara
satuan-satuan kerja pada rancangan struktur organisasi seperti pelanggan, supplier, dan sebagainya perlu dipertimbangkan dalam. Yang ketiga, lingkungan yang melingkupinya, yaitu lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi. Kekuatan ini biasanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, badan peraturan pemerintah, kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Sebagai contoh, perusahaan mobil yang mempergunakan teknologi industri massal akan memerlukan tingkat standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan industri pakaian jadi yang. Dan yang slide terakhir ini adalah contoh dari struktur organisasi yang kedudukannya paling atas sendiri adalah direksi, yang dimana direksi akan memerintah direktur utama serta direktur keuangan, direktur personalia, dan direktur lainnya untuk mengelola perusahaan. Jadi sekian sampai di sini pembahasan materi dari kelompok kita. Sekian, terima kasih.